Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar menyambung dari khutbah tadi, pernah Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabb, engkau ciptakan manusia, engkau rawat mereka, engkau berikan kehidupan, nafas kepada mereka. Apa yang mereka minta nggak kurang-kurang engkau beri. Tapi kenapa ada di antara mereka yang engkau masukkan ke dalam neraka? Bukankah sesuatu itu kalau dirawat adalah untuk dijaga? Kenapa ada makhluk manusia yang mereka engkau rawat, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya mereka masuk ke neraka?" Maka Allah perintah kepada Nabi Musa untuk menanam suatu tanaman yang kelak akan dia panen. Maka ditanam satu tanaman oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah tiba masa waktu panen, dipanen oleh Nabi Musa. Semuanya diairi, semuanya dikasih pupuk, semuanya dirawat dan dijaga oleh Nabi Musa. Tapi namanya tanaman nggak mungkin 100% sempurna bisa dipanen semuanya. Pasti ada beberapa yang gagal panen. Maka apa yang gagal panen, inisiatif Nabi Musa dibakar. Maka Allah tanya kepada Nabi Musa, "Bagaimana kabar tanaman yang kamu tanam, wahai Musa?" "Alhamdulillah ya Rabb, sudah saya panen." "Semuanya kamu panen?" "Enggak ya Rabb, ada yang gagal panen." "Yang gagal panen nggak kamu kasih nggak kamu kasih rawat, nggak kamu jaga, nggak kamu kasih pupuk, nggak dikasih air?" "Semuanya saya kasih air, cuman dia tidak mengambil manfaat dari air, dari pupuk yang saya berikan ya Allah." Begitulah manusia wahai Musa, ada di antara mereka yang bisa mengambil manfaat dari nikmatku, maka mereka tempatnya adalah surga. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ada juga di antara manusia yang mereka aku berikan nikmat, semuanya aku beri nikmat, tapi ada di antara mereka yang gagal mengambil manfaat daripada nikmat tersebut. Aku ini Tuhan yang baik, tapi mereka nantang akan murkaku. Maka di mana letak salahku wahai Musa? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Minta apa kalian? Makhluk minta apa? Untuk taisir kepada al yusra, yaitu al jannah, Allah punya. Untuk minta taisir untuk neraka al usra, Allah juga punya. Sehingga tidak patut juga buat kita kiranya mengandalkan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kurang lebih artinya, tidak ada satu manusia kecuali Allah sudah tetapkan apakah dia min ahlil jannah ataukah min ahlin nar, apakah dia syaqiyun ataukah sa'idun, surga neraka udah pasti, celaka selamat udah pasti. Maka satu di antara sahabat tanya, "Afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal ya Rasulullah?" Ya sudah, kalau begitu kita pasrah aja sama apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tinggalkan di amal semuanya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "I'malu fakullun muyassar." Beramallah kalian, setiap sesuatu itu digampangkan, dimudahkan. Setiap sesuatu itu dimudahkan, digampangkan oleh Allah. Siapa orang min ahli sa'adah fasayuyassiruhu li amali ahli jannah. Siapa li amali ahli sa'adah, siapa orang yang siapa orang yang memang Allah tetapkan dia masuk ke dalam surga, Allah gampangkan dia, hidupnya akan taat, hidupnya akan banyak ibadah. Dan siapa orang yang sudah Allah tetapkan mereka min ahli syagawah, maka Allah pun juga akan berikan indikator, tanda, yaitu kemaksiatan dia di muka bumi. Allah kasih gampang juga dia untuk, saya mau tanya, kita taat ada yang susah? Enggak. Maksiat ada yang susah? Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ibarat dua jalur, kita mau pilih mana? Kita bukan kapas yang dibawa angin ngalor melok ngalor, dibawa angin ngidul melok ngidul. Kita nggak punya hak ikhtiar, kita ada hak ikhtiar. Allah menghakimi kita bukan atas takdirnya Allah, tapi Allah hakimi kita atas hak ikhtiarnya kita. Kenapa kamu salah pilih? Itu keadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita bisa selamat, kenapa cari celaka? Wa ma rabbuka bidzalamil abid. Allah bukan Tuhan yang zalim. Pada intinya, hakikatnya sebagaimana dalam khutbah tadi dikatakan bahwa kita ini punya utang yang banyak sama Allah yang nggak bakal lunas. Anak nggak bisa bakti sama orang tuanya sehingga bisa lunas jasa orang tuanya, bagaimana kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya buat kita, kalau kita merasa banyak hutang yang belum kita lunasi kepada Allah, taat aja.
Orang banyak utang itu nggak boleh banyak minta, kecuali melas. Tapi kalau apakah pantas orang banyak utang kemudian tanya kepada yang ngasih dia hutang, kalau saya bayar, saya lunasi hutangnya kamu, kamu yang ngasih hutang saya ini mau ngasih apa sama saya? Apakah pantas? Apakah pantas kita menagih kepada orang yang sudah menolong kepada kita, memberikan hutang kepada kita, untuk kita minta kepadanya suatu hadiah? Kita punya utang sama Allah yang nggak mungkin lunas, sujud atau sampai benjut, ruku atau sampai bungkuk, nggak bakal lunas. Apakah kita pantas? Ya Allah, engkau wajib masukkan aku dalam surga. Ya Allah, enggak, kecuali minta karena malas. Ya Allah, apa yang kurang tutup ya Allah, apa yang cacat sempurnakan ya Allah, terima semuanya, ampuni kami, pantaskan kami karena rahmatmu masuk dalam surgamu ya Allah. Begitu. Ini minta yang melas. Karena itu bukan berarti kita ini mengandalkan takdirnya Allah, ya, bukan berarti kita ini menganggap Allah adalah Tuhan yang zalim, tidak sama sekali. Bahkan sepatutnya buat kita ibadah itu karena Allah. Terakhir, Nabi Dawud alaihissalam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Dawud, man adzlamu mimman abadani li jannatin aw nar. Daud, apakah ada manusia, makhlukku, ciptaanku, yang lebih zalim daripada orang menyembah aku hanya karena surga neraka? Memangnya kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, afala aku na'ahlanan uto, aku bukan Tuhan. Memangnya kalau nggak ada surga neraka, Allah bukan Tuhan, nggak pantas disembah, nggak pantas kita sujud kepadanya, ibadah kepadanya. Maka jadilah kita ini hamba-hamba Allah yang ibadah secara merdeka, bukan karena tuntutan ini dan itu, tapi karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala akuna abdan syakur, bayar utang, nyaur. Itu aja. Maka jangan kalau sudah nggak bisa nyaur malah kita pancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita ini hamba-hamba Allah yang ibadah kepada Allah merdeka. Jangan ibadah tujar. Ada uang, ada barang, saya sholat, Allah kasih apa kepada saya? Allah tagih kepada kita bisa jawab apa? Kalau kita nuntut, ya Allah saya begini, saya begitu, engkau wajib memasukkan saya dalam surga. Allah tanya, utangmu itu lunas, kita mau jawab apa? Jangan ibadah kita karena ibadahnya budak, ibadah hanya karena takut, saking wajib, leka ditaati mlebu neraka, makanya saya taat. Ini ibadahnya abad, ibadahnya budak. Jadilah kita ini ibadah orang-orang yang merdeka, ibadah karena cinta, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimampukan untuk bisa ibadah murni, tulus, ikhlas karena Allah, bukan karena surga dan neraka. Walaupun buat kita sebagai pemula masih ada kepantasan, masih satu hal yang ditoleransi, kita ibadah karena surga dan neraka. Bukan buruk, bukan nggak boleh sama sekali, tapi belum optimal dan belum sempurna ibadahnya kita, ketulusan, keikhlasan kita ibadah kepada Allah. Kalau masih ada tendensi ini dan itu, karena masih hanya karena takut ini dan itu, bukan. Kita ibadah kepada Allah karena sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah, nggak lebih daripada itu. Karena itulah Rasulullah tahu kalau beliau punya banyak utang sama Allah, sholatnya sampai bengkak. Afala akunu abdan syakura. Bukan karena apa, tapi beliau tahu bahwa banyak nikmat yang Allah berikan kepada beliau, dan sholat 5 waktu kurang ini semuanya, maka sholatlah beliau sampai bengkak. Nggak nunggu Ramadan beliau puasa sehari 2 hari, kadang-kadang 3 hari nyambung beliau puasa. Itu semuanya beliau lakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah, dan orang yang bersyukur kepada Allah dengan baik ada golongan yang sedikit, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang sedikit tersebut. Amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.